Tuhan menyertai kita dan berada di tengah-tengah kita. Dan malam ini juga nanti akan diadakan pendadaran untuk persiapan kita masih di dalam meja perjamuan pada hari Minggu tanggal 15 dan tanggal 20. Marilah kita awali dengan doa. Bapa kami yang di surga, puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Bapa telah menyertai kami di dalam kami mempersiapkan persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa dengan iman kami, Tuhan akan menghadirkan kehidupan yang lebih baik untuk kami. Ya Tuhan, berkatilah untuk Bapak Pendeta Saino yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah dan sertailah sehingga firman-Mu yang ditaburkan hanyalah kehendak-Mu dan juga menjadi kekuatan bagi iman kami untuk kami boleh melakukan kehidupan kami. Bapa, kami serahkan persekutuan doa pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Jemaat GKJ Boja. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa. Mari di tengah-tengah masa pandemi ini kita terus dekat melekat kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bertemu tatap muka, namun baiklah pada kesempatan yang indah ini kita bersama-sama mempertemukan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 39 dan 40. Yohanes 6 ayat 39 dan 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan yang indah yang boleh kita baca, kita dengar bersama dari Yohanes 6 ayat 39 dan 40. Kehendak Tuhan. Saya baca ulang ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal,
dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Indah bukan kalau kita dengar firman Tuhan bahwa Tuhan berkehendak supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita juga punya keinginan, punya harapan, bahkan punya kehendak. Saat kita bersama-sama bercermin dari Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Setiap kita punya rancangan. Besok mau melakukan apa? Minggu depan kita mau melakukan apa? Mau belanja apa? Mau membuat apa? Bulan depan juga demikian juga. Tapi kembali lagi, apa yang menjadi rancangan-rancangan kita, rencana-rencana kita? Kalau kita melihat apa yang dirancangkan Tuhan, bagi kita sungguh jauh berbeda. Juga dikatakan jalanmu bukanlah jalanku. Di ayat 9 ditandaskan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jelas sekali, jauh berbeda antara rancangan Tuhan dengan rencana-rencana kita. Jalan Tuhan dengan jalan yang kita lalui, yang kita ingin. Rancangan, jalan, dan kehendak berbeda jauh. Apa? Manusia sering berorientasi pada diri sendiri. Berorientasi bagaimana kebutuhan saya, mencukupi kebutuhan saya, pekerjaan saya, anak saya, keluarga saya. Pernahkah kita merancang bagaimana sesama kita, saudara-saudara kita yang lain? Kita jarang berorientasi kepada seluruh ciptaan, apalagi dengan sesama. Pada Matius jelas, Matius 9 ayat 13, jadi berkilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Tuhan punya kehendak, berkehendak agar kita juga memiliki belas kasih. Belas kasih terhadap sesama, terhadap saudara-saudara kita yang lain. Terlebih saudara-saudara kita yang saat ini sedang menderita. Demikian juga ayat yang ke-7 dari Matius 12. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasih. Jadi Tuhan mau ingatkan, pelajari, pergi dan pelajari arti firman. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasih. Tuhan tidak hanya sekedar mengajar. Tuhan tidak hanya sekedar meminta, ayo, tunjukkan belas kasih, tunjukkan belas kasih.
Dan benar, Tuhan tunjukkan belas kasih. Saat banyak orang, beribu-ribu orang mengikut dia dan tidak membawa perbekalan. Di minggu-minggu kemarin bacaan kita demikian. Tuhan tergeraklah belas kasih. Belas kasih. Inilah Tuhan kita yang mengajarkan kepada kita untuk peduli, berkehendak untuk kebaikan semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kehendak Tuhan itu selalu untuk kebaikan-kebaikan, untuk belas kasih kepada sesama, kepada orang lain. Dan itu juga ditujukan kepada saudara dan saya. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Apa ini? Pergumulan Tuhan Yesus saat menghadapi penderitaan. Saat hendak melakukan kehendak Tuhan, dia harus tunjukkan ketaatan, kesetiaan. Tapi di satu sisi yang dihadapi adalah penderitaan. Bagaimana dengan kita? Saat kita harus melakukan kehendak Tuhan, kita ingin tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi di satu sisi di hadapan kita sebuah penderitaan. Akankah kita balik sajalah, putar haluan? Akankah kita bisa meneladani Yesus? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bila mana mungkin. Bila mana mungkin. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus ingin kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendakku, mauku. Bagaimana dengan kita? Bukankah sering kita, ya Tuhan berkatilah aku, jadikan aku ini, berikan aku ini dan sebagainya. Tetapi kita pernahkah berserah? Kehendak-Mu lah yang terjadi di bumi seperti di sorga. Kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang beroleh hidup yang kekal. Kehendak Bapa jelas, agar setiap orang beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Mengapa kita tidak mengikuti kehendak Tuhan? Kehendak-Mu terjadilah pada diriku Tuhan, karena begitu janji-Mu bahwa setiap orang akan beroleh hidup yang kekal, dan Engkau akan membangkitkan pada akhir zaman.
Dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Setiap gerak langkah kita yang mendatangkan kebaikan, di sana ada campur tangan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang menuntun kita. Mari kita lakukan, mari kita bergerak, mari kita melangkah. Maka di tengah-tengah pandemi ini, kita juga bisa berbuat. Bahkan kita juga bisa berseru, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada. Biarlah berlalu daripada. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki. Siapa yang menghendaki kehendak orang? Tidak satupun orang memiliki kehendak begitu. Cuma orang pasti menolak. Tapi yakinlah, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melepaskan kita, membebaskan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Namun marilah kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyelaraskan apa yang kita lakukan dengan rancangan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Sebab di balik semua yang terjadi, pasti ada kehendak Tuhan yang baik. Di setiap persoalan yang kita hadapi, kita yakin di sana ada kehendak Tuhan yang baik untuk kebaikan kita. Jadi, kalau kita pernah juga mendengar atau menyanyikan, bukankah ada lagu yang mengatakan, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ini bukan hanya sekedar pelipur lara, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Sesungguhnya iya. Di saat kita menghadapi penderitaan, kesulitan, sesungguhnya kita sedang diajar oleh Tuhan bagaimana untuk setia, untuk taat dan tunduk kepada Tuhan. Kalau semua yang terjadi adalah seizin Tuhan, berarti kita juga mengakui bahwa semua yang terjadi dalam kendali Tuhan. Kalau kita percaya bahwa semua yang terjadi seizin Tuhan dan semua yang terjadi di bawah kendali Tuhan, berarti kita juga percaya bahwa di sana ada kehendak Tuhan yang baik. Ada kehendak Tuhan yang baik. Kalau ada kehendak Tuhan yang baik, maka kita akan bisa, akan mampu, dimampukan oleh Tuhan menghadapi penderitaan, menghadapi persoalan, bahkan di dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sadar bahwa segala yang terjadi itu adalah di dalam kendali Tuhan,
maka kita tidak akan bisa berkata kita bukan menjadi bosnya Tuhan, lalu main perintah Tuhan, Tuhan hentikan, Tuhan singkirkan. Siapa kita? Kita umatnya. Ini semua di dalam kendali Tuhan. Kita memohon Tuhan, mohon Tuhan. Kita hanya memohon. Tuhan Yesus saja kalau boleh, cawan ini berlalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar percaya. Belajar percaya tidak hanya sekedar pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tidak hanya sekedar pengakuan yang begitu. Tetapi kita mempercayakan hidup kita bahwa benar Tuhan Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan kita, sehingga kita tidak khawatir, kita tidak cemas, karena ada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, mengapa kita tidak semakin dekat kepada juru selamat kalau kita di tengah-tengah bahaya? Harusnya kita semakin mendekat, semakin erat. Tuhan tolonglah, rengkuhlah aku. Seharusnya demikian yang kita lakukan. Sebab jangan sampai kita seperti apa yang disampaikan Matius di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak sekedar hanya Tuhan, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, haleluya. Tidak hanya sekedar itu, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kehendak Bapa-Ku yang di surga adalah untuk kebaikan semua orang, semua ciptaan. Karena di sana Allah akan turut bekerja. Yohanes 9 ayat 31 kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jadi tidak hanya sekedar pengakuan, tetapi yang benar-benar melakukan. Nah, mari masa-masa pandemi ini iman kita sungguh-sungguh terpuji. Benarkah kita anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan? Padahal kehendak Tuhan jelas, barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Di akhir zaman nanti akan dibangkitkan. Mengapa kita takut? Mengapa kita cemas? Mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memperkenalkan kehendak bahwa Engkau Tuhan berkehendak kepada kami semua agar kami melakukan kehendak-Mu yang mendatangkan kebaikan, sebab Engkau memberikan jaminan kepada kami keselamatan, bahkan kebangkitan di akhir
zaman. Untuk itu Tuhan mampukanlah kami. Terlebih pada kesempatan ini bagi saudara-saudara kami yang masih menjalani isolasi mandiri baik di rumah sakit maupun di rumah, berkatilah mereka ya Tuhan, sehingga mereka benar-benar tuntas dari segala virus yang ada. Demikian juga yang menderita sakit kiranya juga Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Demikian juga untuk majelis gereja, pengurus komisi dan panitia yang ada di tengah-tengah jemaat GKJ Boja, kiranya juga Engkau berkati Tuhan dengan segala keterbatasan yang ada di dalam mengelola jemaat-Mu di sini. Kami juga mohon pengampunan-Mu bila banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Demikian juga untuk panitia pemanggilan pendeta, kiranya juga Tuhan memberkati mereka di dalam persiapan-persiapan yang dilakukannya. Lebih waktu terus semakin hari semakin mendekat. Untuk itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu sehingga di dalam upaya penggalangan dana pun Tuhan akan mencukupkannya. Demikian juga saudara Lois yang memasuki masa bimbingan, kiranya juga Tuhan berkati sehingga mengikuti proses dengan baik dan lancar. Demikian juga untuk pembangunan renovasi gedung gereja ini Tuhan, kami mohon berkat Tuhan. Kalau hari kemarin sudah dimulai, untuk itu kami mohon berkat-Mu, kiranya para tukang yang mengerjakannya Tuhan berkati. Demikian juga Pak Pris selaku pemborong, kiranya juga Tuhan berkati sehingga nanti proses pembangunan ini boleh berjalan dengan lancar dan akhirnya gereja kami boleh baik kembali. Bapa kami yang ada di surga, kami seluruh, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat-Mu GKJ Boja tetap di dalam rawatan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkehendak agar kita semua selamat dan pada akhir zaman nanti dibangkitkan. Namun kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita belum menjadi pelaku-pelaku firman yang melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Namun bersyukurlah kepada kita diberi kesempatan untuk bersama-sama. Pada kesempatan ini Tuhan memelihara iman kita, menguatkan iman kita dengan perjamuan kudus. Nah, untuk itu sebelum kita bersama-sama ikut di dalam perjamuan, marilah kita bersama-sama mengadakan pengujian diri. Sebagai sarana untuk memelihara iman, pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian pula dilakukannya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan
pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita bersama menguji diri dan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskan. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan agar dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Bapak Ibu, panjenengan semua yang berkenan untuk menerima undangan Tuhan, dipersilakan untuk menempatkan tangan di dada. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas undangan Tuhan untuk ikut di dalam perjamuan. Engkau berkati, kuatkanlah iman kami sehingga kami mampu melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Tiliklah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Jadilah Tuhan